Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih telah bergabung dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Kak Muna. Nah, kakak hari ini yang akan menjadi moderator dalam kegiatan Sugar Smart Upgrading Batch 20 hari ini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu anti gagal SNBT, teknik cerdas jawab soal TPS dalam waktu singkat. Di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal TPS dan juga bongkar-bongkar trik nih. Gimana caranya jawab soal-soal TPS dengan cepat dan akurat. Smart Upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan baik menghadapi tes masuk PTN, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. Nah, Sugar hari ini akan dibimbing langsung oleh Tentor Bimbel Khalifah dan juga merupakan Tentor ahli TPS nih. Yuk kita sapa langsung. Halo Kak Anggi. Ya, halo Kak Muna. Gimana nih kabarnya hari ini Kak Anggi? Kabar baik Kak Muna. Alhamdulillah. Kak Muna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, berarti siap banget nih ya Kak untuk kita panasin hari ini dengan soal-soal hot Bimbel Khalifah. Siap dong. Oke. Nah, oh ya, informasi nih bagi adik-adik nanti di pertengahan kita ada kuis dan juga ada door prize nih bagi dua orang pemenang yang menjawab kuis dengan cepat dan benar hari ini. So, harus tetap stay fokus mendengarkan materinya ya. Baik, tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke materi kepada Kak Anggi, kita persilakan. Oke, terima kasih Kak Muna. Oke, kakak ambil alih ya. Sebelumnya perkenalkan nama kakak Anggi. Jadi hari ini kita akan membahas soal-soal TPS khususnya untuk soal-soal pengetahuan kuantitatif ya. Karena kan kuantitatif itu termasuk ke dalam soal TPS itu sendiri ya. Oke, nanti ya selama berlangsung itu akan kita bahas 10 soal, tapi dijadikan dua sesi. 5 soal pertama, terus nanti ada kuisnya ya, seperti yang kamu Muna bilang tadi, nanti baru kita lanjut 5 soal berikutnya ya. Oke, kita langsung aja kerjakan soal yang pertama. Nah, sebentar ya. Oke, nah ini dia. Nomor satu, sebuah laci berisi kaus kaki merah dan kaus kaki hitam. Oke ya, ketika dua kaus kaki diambil secara acak, peluang terambil keduanya berwarna merah adalah 1/2 atau setengah. Berapa jumlah minimal kaus kaki yang berada di dalam laci? Oke, kalau misalnya nih ngomongin peluang nggak sih, ya kan? Ini ada ngomongin peluang. Nah, ingat deh rumus peluang ya. PA itu sama dengan NA per NS. Ya, oke, by the way, PA-nya peluangnya tadi adalah 1/2 nih. Berarti kita buat aja nih 1/2 sama dengan NA. Berarti kejadian atau ya lah ya, kejadian yang dimintakan atau kejadian yang terinformasi di dalam soal ini. Dia by the way tadi kejadiannya adalah keduanya berwarna merah ya. Ada keduanya nih. Berarti ya udah NA itu adalah dua. Ya, dua yang dimaksud di sini adalah keduanya merah gitu ya. Per NS-nya. NS-nya itu artinya keseluruhan ya. Tadi kita tahu di dalam laci itu ada kaos kaki warna merah dan kaos kaki warna hitam ya kan. Nah, jadi NS yang dimaksud di sini adalah jumlah keseluruhan antara kaos kaki merah dan kaos kaki hitam. Tapi kan kita di sini nggak dikasih tahu ya banyaknya kaos kaki merahnya ada berapa, yang hitamnya juga ada berapa nih ya kan? Nggak tahu kita. Berarti gimana Kak? Misalin aja deh dengan N ya, karena N ini sebenarnya yang mau kita cari jumlah minimal kaos kaki yang ada di dalam laci ya. Oke, terus gimana nih kalau udah pecahan sama dengan pecahan ya udah langsung aja kali silang. Jadi nanti N kali 1 N sama dengan 2 kali 2 4.
4 gitu. Jadi jawabannya yang C. Beres ya. Semoga paham ya. Ini soalnya masih gampang banget nih ya. Oke, nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin apa ya, kira-kira Kak, tadi saya nggak sempet nanya, Kak. Kalian boleh ketik aja pertanyaannya di kolom chat, nanti coba Kakak jawab pertanyaannya ya. Oke, kalau gitu kita next dulu ke soal yang kedua. Bentar ya. Oke, soal yang kedua. Wait, ini kita hapus dulu. Nah, soal yang kedua, untuk setiap bilangan positif X dan Y berlaku X at Y sama dengan XY per X plus Y. Nilai dari seper A at, seper B at, seper C. Kak, at itu apa, Kak? Biasanya at itu kita dapatnya atau kita lihatnya di mana tuh? Di Gmail lah sih. Di email-email kan ada at gmail.com, at yahoo.com gitu ya. Tapi at di sini maksudnya adalah operasinya, Dek. Ya, jadi at yang ini adalah operasinya. Maksudnya gimana, Kak? Nah, kita akan menyelesaikan soal yang ini. Sedangkan yang ini, apanya, Kak? Yang ini adalah rumus yang dia kasih. Ya, jadi rumus yang ini itu nggak usah kalian ingat dan nggak usah kalian hafal. Ini memang ada dikasih di dalam soalnya itu sendiri. Ya, oke, kita selesaikan aja nih yang ini. Nah, kalau misalnya di operasi biasa gitu ya, penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya, ya biasanya kan kita kerjain yang di dalam kurung dulu, ya kan? Ini juga sama. Jadi kita kerjain dulu yang di dalam kurung, ya. Siapa yang di dalam kurung itu? Ada 1/A, ya. Kemudian add, tunggu ya. Wait, wait. Bisa, wait ya. Oke, ini kakak buat dulu aja deh soalnya. Nah, ini tadi ada seper B ya. Add seper C. Oke, yang ini kan yang di dalam kurungnya kita bongkar dulu deh ya. Berarti di sini ada seper B, add seper C. Kita mau cari tahu dulu yang ini nih hasilnya berapa. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menggunakan rumus yang udah dia kasih. By the way, kalian bisa lihat polanya antara X at Y dengan yang ini at yang ini. Ya, by the way, polanya sama, ada at, ya, terus ada dua bilangan nih maksud dia, ini juga ada. Berarti apa? Si seper B itu adalah si X-nya, sedangkan si seper Y, si seper C, ya, itu adalah si Y-nya. Ya, terus gimana Kak? Tinggal kita substitusi ke dalam rumusnya. Ya, X-nya nih, tadi siapa? Oh, ternyata Kak, X-nya itu adalah seper B. Jadi kita masukkan aja. Nah, ini berarti seper B ya kali Y. Y-nya seper C. Berarti kali seper C per. Ya, kemudian X plus Y. Berarti ya udah. Jadi seper B tambah seper C. Ya, kemudian ini tinggal kita kaliin aja 1 kali 1 1 per B kali C. BC per, nah kalau yang bawah ini ternyata penjumlahan pecahan ya kan. Kalau misalnya penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan itu udah pasti penyebutnya harus sama ya. Ini penyebutnya B dan C, berarti gimana caranya? Tinggal kita kaliin. Ya, B kali C, BC ya. BC bagi B tinggal C. C kali 1 C plus. BC bagi C, B kali 1 B. Ya, oke. Nah, kalau misalnya ada pembagian gini, Kak, gimana ceritanya caranya, Kak? Ingat aja yang besar ini ya, pembagian atau per yang besar ini bisa kita ubah jadi kali. Dengan cara apa? Yang kedua ini dibalik. Jadinya nanti BC per C plus B. Yang ini gimana, Kak? Dia tetap seper BC gitu ya. Di atas ada BC, bawah juga ada BC. Coret aja. Ya, jadi tinggal apa? Tinggal 1/C plus B atau B plus C, gitu kan? Kalau misalnya penjumlahan itu kan bisa kita balik-balik ya. Oke, nah ternyata yang di dalam ini, ya yang sudah kita cari, yang ini nih, itu hasilnya adalah 1/B plus C. Nah, kemudian selanjutnya tugas kita apa, Kak? Tinggal menghubungkan aja si seper A at ini dengan si seper
B plus C. Jadi nanti seper A at ya seper B plus C. Ya, sama dengan, nah yang ini artinya juga sama ya deh dengan yang sebelumnya nih, dengan polanya ya. Artinya nanti si seper A itu jadi X-nya karena dia letaknya di depan. Kemudian yang ini itu jadi si Y-nya. Ya, kemudian gimana? Masukkan lagi ke rumusnya. XY per X plus Y. X-nya itu adalah seper A, ya. Kemudian kita kali dengan seper B plus C. Kita perkan lagi dengan jumlah mereka ini. Seper A plus seper B plus C. Ya, terus gimana Kak? Ya udah lagi-lagi ya, tinggal kita kalikan aja yang atasnya nih. Satu kali satu ya satu, ya kan? Per A kali B plus C. Kakak buat gini aja ya, A B plus C, gitu ya. Kita perkan lagi. Nah, dengan yang ini nih. By the way, penyebutnya harus sama. Karena beda, ini tinggal kalikan aja ya si A-nya dengan si B plus C. A kali B plus C, bagi A hilang dong A-nya, ya kan? Tinggal siapa? Tinggal B plus C. B plus C kali satu B plus C. Ya. Kemudian nanti A kali B plus C, bagi B plus C tinggal A. A kali satu berarti A. Ya, oke. Coba kita lihat deh pola yang sebelumnya. Kalau bawahnya ini BC, bawahnya juga BC, hilang nggak nanti? Hilang ya. Berarti coba kita lihat yang ini. Bawahnya A B plus C, yang ini juga A, B plus C. Artinya apa? Ini nanti juga pasti hilang nih, ya. Jadi jawabannya adalah satu per, ini kita susun aja ya dari A ya. A plus B plus C. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, fokus kita adalah lihat dulu bentuknya. Ya, kurungnya yang mana, yang kurung dulu diselesaikan. Oke ya. Oke, kalau begitu kita next ke soal nomor 3. Nah, kemudian di soal nomor 3, sebelum kakak lanjut ke nomor tiganya nih, kira-kira yang soal ini tadi ada yang mau ditanyakan? Ada. By the way, nanti operasi yang kalian dapat itu bukan cuma yang add-add ini aja ya. Nanti dia ada yang bulat titik, kadang dia ada yang model kotak gitu ya. Nanti diperhatikan aja pola yang dikasih sama soalnya ya. Oke, kalau gitu kita next aja ke nomor 3. Nomor 3, jumlah dua bilangan bulat positif X dan Y itu 27. Ya, ini hasil jumlah X dan Y-nya, jumlahnya, by the way. Oke, kemudian sedangkan jumlah kuadrat kedua bilangan tersebut adalah 369 nih, 369 ya, jumlah kuadratnya. Nah, jika X kurang dari Y, maka empat pernyataan berikut yang bernilai benar itu ada berapa banyak gitu ya. Berarti kita harus cek dulu. By the way, kalau misalnya bilangan itu dijumlahin hasilnya 27. Berarti kan banyak kemungkinannya ya. Bisa 1 tambah 26, bisa apa lagi? Bisa 2 tambah 25 dan seterusnya ya. Tapi coba kalau misalnya dapat seperti ini soalnya, kita ambil angka yang tengah-tengah, kemudian kita cocokkan dengan si informasi kedua gitu ya. Jadi kita jangan pakai aljabar di sini. Kalau pakai aljabar kalian udah pasti lama nanti ya. Jadi coba aja deh pertengahan 27 itu siapa ya? Kalau kita bagi dua, oke. Ini bisa nggak sih 12 sama 15 kali ya. Oke. Kalau misalnya 12 tambah 15 kan 27 ya. Oke, coba deh kita cari kuadratnya ya. 12 kuadrat itu ada 144. Kemudian 15 kuadrat itu ada 225. Ya, kita cek dulu nih, kita jumlahin. Kira-kira dapat nggak nih 369? Oke, ini kayaknya pas ya, 369 gitu ya. Jadi coba ambil angka yang tengah-tengah. Jangan ambil angka yang dari awal. Udah pasti nggak dapet. Karena pola yang kita dapat juga ratusan nih ya. Oke,
Ya udahlah ya, berarti karena X itu kurang dari Y, berarti ya udah X-nya itu yang 12, Y-nya yang 15 ya. Setelah itu gimana, Kak? Cocokin aja sama informasi yang dia minta ya. Pernyataan satu X kali Y itu 90, kita cek. Oke, apakah 12 kali 15 itu 90? Oke, kita cek ya. 12 kali 15 ini ada 10 ya, simpan satu, 5 tambah satu 6. Ini 2, ini satu. 180 udah enggak nih ya. Ini hasilnya 180 malah. Berarti pernyataan nomor satunya salah. Ya, kemudian kita cek pernyataan keduanya, itu ada X kurang 2Y, apakah dia kurang dari 0? Oke, ya. Berarti kan X itu kan tadi 12, ya kan? Kurang 2 kali Y, 2 kali 15 berarti. Oke, 2 kali 15 aja udah 30 ya kan? Angka yang kecil nih, 12 ini kita kurangkan dengan 30 udah pasti hasilnya negatif dan sudah pasti hasilnya itu kurang dari 0. Oke, berarti pernyataan nomor 2 ini benar. Ya. Terus yang nomor 3, seper Y kurang seper X. Apakah hasilnya 3/10? Yuk, kita cek. Nomor 3, seper Y. Berarti seper 15 kurang seper 12. Apakah hasilnya 3/10? Yuk ya. Berarti kita cek dulu deh. 15 sama 12. Siapa ya? Apanya? KPK-nya siapa nih? 60 nggak sih? Ya kan? 60 bagi 15, 4. 4 kali satu 4. Ya. 60 bagi 12, 5. 5 kali satu 5 lah. Ini ngapa jadi min seper 60? Ya kan? Berarti nomor yang ini, nomor tiganya salah. Ya. Kemudian kita cek yang nomor 4. Nah, X kuadrat berarti 12 kuadrat kurang Y kuadrat 15 kuadrat sama dengan berapa? 144 kurang 225. Ya, ini pasti hasilnya minus nih, karena dia yang kecil kurang yang besar ya kan. 5 kurang 4, 1. Habis itu nih 2 kurang 4 tak bisa ya. Berarti 12 kurang 4, 8. Oh pas, berarti hasilnya benar ya. Negatif 81. Nah, ada berapa pernyataan yang benar berarti? Cuman 2 ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan soal yang ini? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, setelah itu nih kita next ya ke soal yang keempat. Diketahui sebuah lingkaran itu berpusat di 0,0. Ya. Jika titik A 2,3 itu berada di dalam lingkaran dan titik B 5,3 berada di luar lingkaran, maka mana pernyataan berikut yang mungkin benar tentang lingkaran tersebut? Yang mungkin benar. Ya, berarti tinggal kita cek aja ya. Beda kalau misalnya kakak buat koordinat Kartesius ya. Titik 0,0 itu kan yang ini ya. Nah, terus ada lingkaran nih berpusat di 0,0 intinya gitu ya. Kayak dia pusatnya di sini, terus yang titik A 2,3-nya itu ada di dalam lingkaran nih bilang. Oke, kita cek dulu deh 2,3 berarti X-nya di 2, Y-nya ada di 3. Sub, nih 3. Oke. Nah, intinya titik ini tuh ada di dalam lingkaran. Ya. Terus dibilang lagi nih, Dek. Kak, titik yang B 5,3 itu adanya di luar lingkaran. Oke, berarti kita plotkan dulu nih si eh, titik itu ya. Ini 3, 4, 5. Ini 5, tiganya juga di sini berarti. Ya, oke. Kalau gitu ceritanya, berarti kan em, yang bisa menjadi jari-jari itu kan antara dari sini ke 3 atau enggak dari sini ke 4. Kalau misalnya dari sini ke 5 kira-kira bisa nggak ya? Kayaknya agak kurang cocok ya. Oke, coba kita cek dulu. Nah, kalau misalnya lingkaran, tahu lingkaran ya, lingkaran itu kan kita kenal dia punya pusat, dia juga punya jari-jari ya. Kalau misalnya dari sini ke sini, nah ini namanya diameter. Nah, kayak kalau gitu tinggal kita cek aja. Kalau seandainya jari-jarinya itu yang kita ambil adalah si yang 4 ini. Ya, berarti
kita cocokkan aja ya. Coba, kalau misalnya rumus atau pola umum dari lingkaran yang melalui titik 0,0 itu adalah x kuadrat plus y kuadrat ya, sama dengan r kuadrat. Ya kan? Nah, kalau misalnya lingkaran itu, atau sorry ya, ada titik di dalam lingkaran, ya, di dalam lingkaran, maka nanti persamaannya itu nanti x kuadrat plus y kuadrat ya kurang dari r kuadrat ya. Kalau ternyata dia itu di luar lingkaran, nah udah pasti balikannya dari yang si kurang dari nih apa? X kuadrat plus y kuadrat lebih dari kuadrat. Kita cocokkan aja lah ya. By the way, tadi kita punya yang A itu 2,3, dia ada di dalam lingkaran. Kita cek. A 2,3, berarti 2 ini sebagai X ya. 3 ini sebagai Y-nya. Ya, kata kunci kita tadi jari-jarinya itu adalah si 4. Ya, kita tes dulu. Nah, coba kita tes apakah dia benar di dalam lingkaran. Ya, masukkan aja ke dalam rumus yang ini. Ya, X-nya berarti X kuadrat. X itu kita gantikan aja dengan 2. Berarti untuk yang ini, jadinya nanti 2 kuadrat tambah Y-nya 3 kuadrat. Ya, apakah kurang dari R-nya 4 kuadrat? Ya, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Berarti 9 tambah 4, 13. Apakah kurang dari 16? Oh ya, benar ya. Berarti udah betul nih. Kita udah cocok nih untuk R-nya itu yang sama dengan 4 ya. Coba lagi Kak, jangan-jangan yang si 5,3-nya nggak di luar lagi. Ya. Yang B itu ada 5,3 by the way ya. Kita cocokkan lagi nih dengan R yang 4. Berarti gimana? Tes ya, masukkan ke sini. Berarti X-nya itu tadi 5 ya. 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. Apakah lebih dari R-nya 4 kuadrat? Oke, 5 kuadrat 25, terus ada 3 kuadrat 9. 25 tambah 9, 34. Apakah lebih dari 16? Cocok ya, berarti benar nih 34 lebih dari 16. Oke ya, berarti oke-oke aja kalau yang kita ambil R-nya adalah 4. Nah, sekarang coba deh kita cocokkan sama yang si ininya. Ya, sama pernyataannya. Jari-jari lingkarannya 4, oke bisa jadi ya. Yang kita masukkan tadi juga oke-oke aja, benar ya. Diameter lingkaran itu 10. Enggak lah ya. Karena R kita itu 4, berarti diameternya itu dua kalinya si jari-jari. Ya, berapa berarti dua kalinya jari-jari? Adalah 8. Berarti nomor duanya nggak cocok nih. Ya. Jadi kalian harus ingat juga deh, kalau misalnya satunya benar, tiganya udah pasti benar. Ya, kayak kita cek dulu nih, keliling lingkarannya harusnya benar sih. Keliling lingkaran rumusnya apa? 2 pi R ya. Berarti 2. Pi-nya nggak dimasukkan nilainya ya. Kita buat gini aja. Kemudian R-nya kita punya 4 ya. 2 kali 4 8. Berarti 8 pi. Oke, cocok berarti kalau yang kita ambil jari-jarinya itu 4. Berarti udah benar. Jawabannya 1 sama 3. Nah, by the way, kalau misalnya duanya salah, nomor empatnya udah pasti salah. Ya, kalau misalnya satu benar, tiga benar, duanya salah, empatnya udah pasti salah. Kenapa? Karena nggak ada jawaban yang satu, tiga, empat. Ya, yang ada satu sama tiga aja. Empat itu pasangannya di dua. Jadi ketika satunya benar, tiganya benar, duanya salah, empatnya salah. Tapi kalau misalnya satunya benar, tiganya benar, duanya benar, ya kita harus cek lagi si empat. Kenapa? Karena ada indikasi dia bisa betul semua atau cuman betul satu, dua, tiga. Nah, tapi ketika kalian dapat kasus katakanlah satunya salah Kak, oh udah pasti nanti tiganya salah juga dong gitu kan. Satu salah, tiganya salah. Terus kalian cek nih, Kak, duanya benar. Berarti empat nggak usah cek lagi. Kenapa? Karena kalau dua benar, empatnya benar. Kasusnya kalau satunya salah. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena nggak ada yang pernyataan dua tuh yang berdiri sendiri tuh nggak ada. Ya, karena dua nih kalau benar, udah empat pasti benar gitu ya. Gitu. Oke ya, baik. Jadi yang nomor ini
kita dapat jari-jarinya itu 4, yang lain tinggal dicocokkan saja, berarti jawaban yang kita peroleh itu adalah yang B. 1 dan 3 saja yang benar. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira? Paham ya? Jadi ingat, kalau yang pengetahuan kuantitatif ini, kalian harus kuasai konsep-konsep matematikanya ya, biar pas jawab itu kita terarah mau pakai cara yang apa gitu. Ya. Oke, kalau gitu kita next ke soal nomor 5, soal terakhir di sesi yang pertama ya. Nanti kita sambung lagi setelah kuis sesi yang kedua bahas 5 soal lagi. Ya. Kita next ke soal nomor 5. Ini kakak clear dulu. Nomor 5. Seorang anak tingginya 120 cm di foto, kemudian hasil foto dicetak dalam ukuran kecil dengan skala 1:30. Ya. Ada ukuran anak yang 120 cm, dia difoto, terus fotonya itu dicetak dengan skala 1:30. Masuk ya informasinya ya. Oke. Kemudian selanjutnya, foto tersebut ukurannya diperbesar nih ya dengan skala 1:6. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasar informasi yang diberikan? Ya, yang P itu tinggi anak di dalam foto. Yes, tinggi anak di dalam foto. Berarti ini kan bukan ukuran yang sebenarnya ya. Ukuran sebenarnya kita sudah tahu dia 120. Nah, kalau tentang skala-skala ya, berarti kita harus ingat nih, rumus skala itu apa? JP per JS. Ya kan? JP itu berarti jarak pada peta, jarak pada peta ya, kalau kasus ini dia foto gitu ya, berarti ini jarak pada foto gitu maksudnya. Kalau JS itu adalah jarak sebenarnya ya. Karena yang ditanyakan adalah si kasus terakhirnya ya, yang tinggi terakhir ya. By the way, yang skala terakhirnya yang kita gunakan yang ini berarti 1:6. Nah, masukkan aja ke sini. 1:6 banding ini atau bagi ini kan bisa kita ubah dalam bentuk per. Ya, berarti S-nya itu kita buat gini aja. 1:6. 1/6 ya. Sama dengan jarak pada peta. Berarti itu yang kita cari nih, ya, tinggi yang di peta atau di foto itu yang kita cari ya. Per JS, jarak sebenarnya atau tinggi anak sebenarnya berapa? 120. Ya, berarti gimana nih? Oh ya udah Kak, kali silang. Berarti JP sama dengan 120 kita kali ke 1. Berarti 120 ya per 6. Nah, berarti nanti JP sama dengan 12 bagi 6, 2. Ada 0. Berarti JP-nya adalah 20 sentimeter. Nah, P-nya kita dapat 20 nih, ya kan? Q-nya ada 12. Berarti apa? Udah pasti P-nya lebih dari Q. P lebih besar daripada Q. Jawabannya yang A. Gitu. Ya, oke. Mungkin sampai di sini aja nih untuk si sesi pertamanya ya. Kita sudah bahas 5 soal. Mungkin nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan. Boleh via kolom chat ya. Oke, untuk saat ini kakak kembalikan dulu ke Kamuna ya. Oke, Kamuna udah selesai nih saya untuk sesi ini. Saya kembalikan ke kakak. Oke, terima kasih Kak Anggi. Wah, nggak terasa ya, udah 5 soal aja nih yang udah terbahas ya adik-adik. Gimana, udah pada panas belum? Supaya makin santai dan juga asik, gimana kalau kita jawab kuis dulu nih? Nah, Kak, tadi kakak udah sampaikan pada sesi kuis ini bakal dipilih 2 pemenang. Jadi, bagi yang tahu jawabannya, boleh langsung cepat-cepat komen atau chat di room Zoom. Nah, untuk kuisnya akan langsung kakak bacakan. Jadi, untuk kuis pertama itu nggak jauh-jauh dari persiapan adik untuk mengikuti UTBK SNBT nanti. Nah, yang pertama, tolong disimak. Yang pertama, berapa alokasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal SNBT UTBK 2025? Oke, nah ini nih yang tahu jawabannya boleh langsung
kirimkan ke room chat ya. Oke, kita tunggu 1 menit. Wah, udah ada nih yang menjawab dari Civa 195 menit. Oke, betul sekali ya. Jawabannya Civa, jawabannya adalah 195 menit. Nah, karena janjinya tadi dua pemenang, jadi kita ada satu lagi nih. Kira-kira siapa yang bisa jawab selain Civa? Pertanyaan selanjutnya, ada di manakah? Oh, sorry, maaf. Ada berapa outlet dari Bimbel Khalifah? Oke, siapa nih yang udah kenal sama Bimbel Khalifah? Boleh jawabannya dikirimkan ke room chat. Kita tunggu 1 menit. Oke, ini ada jawaban dari Nabila Ramadhani ya, jawabannya 3. Nah, sebenarnya itu kita sekarang aktifnya 2 outlet. Ya, memang sebelumnya itu kita ada 2 outlet ya. Oh, ada 3 outlet, tapi sekarang kita aktifnya itu 2 outlet. Tapi jawabannya betul. Nah, yeay, selamat untuk Nabila dan Syifa. Oke, selesai ya kuisnya. Selamat bagi pemenang Sugar hari ini. Untuk pemenang akan dihubungi nantinya oleh kakak dan abang Bimbel Khalifa untuk hadiahnya. Jadi jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga nomor handphonenya di kolom chat ya. Nah, bagi yang belum dapat nih, jangan khawatir karena Smart Upgrading atau Sugar gratis ini dilaksanakan setiap hari, setiap hari Sabtu pukul 14.30 dengan materi dan soal-soal terupdate, jadi jangan dilewatkan ya. Oke, kita akan kembali membahas materi. Silakan Kak Anggi. Oke, terima kasih Kak Muna. Kayaknya gampang-gampang kali ya soal kuisnya ya. Selamat untuk adik-adik yang sudah benar menjawab. Oke, kita lanjut bahas soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya ini masih dengan pola yang sama kayak tadi nih, tentang si hubungan ya antara si kuantitas P dan kuantitas Q. Nah, namun di sini lagi-lagi tentang koordinat deh. Jadi kalau misalnya kalian ada ditanya tentang koordinat-koordinat gitu, langsung diplotkan aja yang dimaksud dari si koordinat ini yang mana nih titiknya, di mana dia letaknya gitu ya. Di mana kita buatnya nanti di diagram Kartesius ya. Oke, kita lihat nomor 6 diberikan titik. Oke, ada titik A,6 di kuadran satu. Oke, di kuadran satu nih ya. Dan titik min 6, B itu ada di kuadran 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, kita gambar aja sudah. Nah, apa nih? A, 6. Ini udah pasti ya, absisnya itu maksudnya si X-nya A, Y-nya yang 6. Y6. Berarti Y-nya bagian yang positif. Y positif tuh ada di bagian atas ya. Plotkan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia sini ya. By the way, dia ada di kuadran satu. Berarti kan kalau kuadran satu sini nggak sih? Ini kuadran satu, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ya kan? Berarti nanti titiknya arah-arah sini nih. Entah di mana lah dia. Pokoknya arah-arah sini nih. Nah, entah di sini lah, apa. Entah di sini atau di sini gitu ya. Intinya dia ada di kuadran satu. Nggak kemana-mana dia. Dia nggak ke sini, nggak ke sini, nggak ke sini. Harus pas di kuadran satu. Ya. Oke, berarti kalau misalnya dia ada di kuadran satu, X yang menghubungkannya ini X yang apa dia kalau di kanan?
udah pasti X-nya itu positif atau X-nya lebih dari nol. Kalau kalian nggak biasa apa namanya lihat tanda-tanda gini kan, kakak buat buat aja lah ya. X-nya positif maksudnya kalau dia di kuadran sa satu ya, di kuadran satu. Oke. Nah, kemudian deh, nah ada titik min 6 koma B nih. Oh, udah pasti nih Kak, depannya si min 6 ini maksudnya si X-nya ya. Si B ini udah pasti maksudnya si Y. Dia tuh ada di kuadran 2. Mana kuadran 2? Yang ini ya, mereng-mereng sedikit tak apa-apa ya. Oke, kita plotkan aja nih. Ya, X-nya itu yang min 6. Berarti udah kita buat aja. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini dia min 6-nya. Ya, kuadran 2. Nah, begini lah ya. Misalnya di sini titiknya. Ya, intinya yang kita pakai untuk kuadran 2 ini kan X yang atas, ya kan? Artinya apa? Kok X yang atas? Y yang atas maksud kakak ya. Berarti kalau dia dipakai Y yang atas, berarti yang kita gunakan adalah Y yang positif. Ya, oke. Y positif, X positif nih by the way, ya kan? Oke, kita lihat apakah ada hubungan, entah itu dikatakan mereka itu garis lurus atau apa, ada nggak ya? Oke, ternyata nggak ada deh yang menghubungkan atau yang informasi tambahan lah ya tentang keterangan kedua titik itu hubungannya apa. Tanpa status orang nih rupanya ya. Kalau misalnya tanpa status ya ini kayak mana nih cara kita memperjelas nilai mereka? Kan nggak bisa, ya kan? Harus yang jelas-jelas aja lah ya. Nah, by the way kalau misalnya nih P-nya itu adalah si A-nya, Q-nya itu si B-nya. Entahlah kalau misalnya X yang kita ambil itu X sama dengan satu kan sah-sah aja, ya kan? Kemudian kalau misalnya Y-nya yang kita ambil sama dengan satu kan sah-sah aja, ya kan? Artinya apa? Eh, X dan Y ini nilainya sama. Berarti nanti jawabannya P sama dengan Q dong, Kak. Iya, gitu kan. Kalau kasusnya kita ambil X1, Y1. Tapi, Kak, kalau misalnya kita ambil yang X sama dengan 5, misalnya. Terus Y-nya kita ambil 2. Sah-sah aja juga enggak ya? Sah-sah aja ya. Kalau X-nya 5, berarti kan nanti di sini misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Berarti kan nanti titiknya di sini nih. Ya, kalau misalnya Y-nya 2, berarti kan nanti 1, 2. Ada di sinilah dia, gitu ya. Mereka tidak menyalahi kodrat mereka ya. Ini tetap di kuadran satu, ini tetap di kuadran 2. Berarti sah-sah aja. Ya kan? Berarti nggak ada kejelasan. Kalau udah nggak ada kejelasan, udah. Jawabannya apa? Yang D. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q-nya. Ya. Ya, jadi seperti itu untuk menjawab soal yang seperti ini. Ya, kalau gitu kita lanjut ke soal yang ketujuh. Nah, soal ketujuh ini adalah soal kecukupan, by the way. Nanti kalau misalnya kalian UTBK, itu macam-macam soalnya banyak ya. Ada tentang kalau di kuantitatif sendiri ya, dia ada soal yang seperti ini deh. Ada tentang kecukupan, kemudian ada yang tadi perbandingan kuantitas itu ya, yang lebih besar atau kurang dari. Terus nanti ada soal isian juga, by the way, isian singkat. Kayak kita diminta untuk mengisi angka yang sesuai atau angka yang merupakan jawaban dari soal gitu ya. Oke, ini kita fokus dulu di soal yang kecukupan. Em, Nomor 7 diketahui dua buah kurva pada diagram Kartesius yaitu fungsi fx ya ini ya di mana A-nya lebih dari satu kurang dari tiga. Oh, udahlah, kalau misalnya kayak gitu ceritanya, yang A-nya lebih dari satu kurang dari tiga, entah itu misalnya katakanlah dia bilangan bulat ya, berarti kan kalau misalnya A itu lebih dari satu kurang dari tiga, udah pasti dua ya kan? Nah, kita anggaplah nih, A-nya itu adalah dua. Ya, kemudian dan sebuah garis lurus. Oke, ada garisnya nih, ya. Ada garis GX, MX tambah C lah, tapi dia nggak jelas juga nih, ya. Masih dalam bentuk umum. Ini masih bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum. Nah, apakah garis GX memotong kurva fungsi kuadrat fx? Nah, oke. Gimana cara kita mengidentifikasi si kurva itu memotong kurva yang lain ya kan? Berarti caranya adalah yang garis ini harus jelas dulu dia. Angka dari si M dan angka dari si C ini siapa?
Ya. Oke, gimana cara kita? Oke, kalau misalnya bentuk umum garis lurus itu kan yang inilah ya. Kakak drop dulu ke sini. GX ya sama dengan MX plus C. Mesti tahu dulu nih M siapa, si C-nya siapa. M itu by the way kalau di garis lurus namanya gradien ya. Ini gradiennya nih, C itu titik lain gitu ya. Oke, nomor satu, gradien garis G adalah nol. Oke, kalau misalnya yang ininya nol kan, berarti kan nanti nol kali X, nol ya kan? Nol tambah C tinggal C, berarti nanti ujung-ujungnya kan GX sama dengan C. Ya, masih nggak cukup. C ini siapa? Nggak tahu kita siapa dia ya kan? Berarti nomor satu aja ini masih nggak cukup. Ya, masih tidak cukup. Nah, terus kita cek lagi nih yang nomor dua. Ya, by the way, yang nomor satu dan nomor dua itu dia nggak punya hubungan samsat. Ya, nggak punya hubungan mereka. Kapan mereka punya hubungan? Kalau misalnya satunya nggak cukup, duanya pun nggak cukup, kita gabung baru cukup. Nah, itu dia baru punya hubungan. Ya, oke. Nah, yang kedua, garis GX melalui titik 0, min 3. Oke, kita cek dulu deh yang ini. Ya, tadi persamaan garis itu kan GX sama dengan MX plus C. Ya, GX itu kalau misalnya di kurva ya, itu biasa dia dituliskan dalam Y. Ya, GX itu fungsi. Fungsi itu nilainya atau variabel terikatnya gitu ya. Berarti kita bisa lihat dia sebagai Y-nya. Kalau di Kartesius ya, dia sebagai Y-nya. Ya. Nah, sekarang kita cek nih, berarti kan 0 itu si X-nya ya, min 3 itu si Y-nya. Coba masukin aja. Berarti kan ini min 3 ya, sama dengan M-nya kita tak tahu ya. X-nya itu si 0 tambah C. C itu siapa? C itu yang nggak ada lah ya, kita tulis aja di sini. Nah, berarti kan nanti M kali nol kan nol ya. Tambah C kan C ya, berarti C itu sama dengan -3 ya. C itu -3, berarti kan kalau misalnya C itu adalah -3, persamaan grafiknya jadi gini dong. GX-nya sama dengan M terus X tambah -3. Lah, si gradiennya ini siapa? Nggak tahu kita, ya kan? Berarti kalau misalnya dia pun nggak tahu, udah pasti yang ini, yang pernyataan dua aja, ya, itu juga masih nggak cukup, ya, masih tidak cukup. Nah, gimana ceritanya? Kalau udah satu nggak cukup, dua nggak cukup, jangan lupa kalian gabungin, ya. Kita gabungin aja. Berarti kan tadi kita punya GX sama dengan MX plus C ya. M-nya tadi siapa kalau dari pernyataan satu? Oh, M-nya 0 Kak. Oke, berarti ya udah. Ini nanti 0X ya. Tambah C. Dari pernyataan 2 kita dapat tadi C-nya sama dengan -3. Nah, ya. Berarti nanti kita dapat dong Kak. Persamaan garisnya dapat lah ya. 0 kali X, 0 tambah -3 berarti -3. Ini adalah persamaannya. GX sama dengan -3. Berarti kalau kita sudah tahu dia ini garisnya dia, udah tahu nanti si kurvanya ini nilainya berapa, ya kan? Artinya kita udah bisa mengecek bahwasanya GX ini dia betul-betul memotong nggak sama si FX ini. Ya, berarti apa? Butuh dua pernyataan dong, ya kan, untuk mengecek itu, ya. Jadi jawabannya yang C. Dua pernyataan itu harus bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu aja nggak cukup, gitu ya. Seperti yang sudah kita cek, ya. Oke. Nah, itu adalah contoh dari soal kecukupan. Ya, yang intinya kalian harus tahu adalah pernyataan satu dan dua itu tidak ada hubungan. Mereka punya hubungan ketika satu tidak cukup, dua tidak cukup, digabung baru cukup. Itu baru punya hubungannya ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang nomor 7 ini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita next ke soal yang ke-8. Nah, soal ke-8. Nah, ini hasil perkalian dari ini nih sampai lah ya 1 kurang 1 per 2021 pangkat 2, ya kan?
Kita cari meninggal kita. Capek kali carinya. Dari 2 pangkat 2 nih tiba-tiba udah 2021 pangkat 2 ya kan. Udahlah kita cari pangkatnya nanti. Nanti kita samain penyebutnya lagi karena ada pengurangan pecahan ya kan. Habis itu apa lagi? Kita kalikan lagi. Banyak kali stepnya nggak siap-siap kita ya. Jadi trik untuk menjawab soal ini kita harus membuat polanya. Ya, gimana Kak cara buat polanya? Kita ambil aja pernyataan yang pertama nih. Ya, di sini kan ada satu kurang, gak bagus. Bentar ya kakak, ambil yang lain dulu nih. Nah, di sini kan ada satu kurang, satu kurang satu per dua kuadrat, ya kan? Oke, berarti kalau misalnya kita samain penyebut, ini jadinya cemana? Jadinya kan nanti per dua kuadrat ya kan? Dua kuadrat kali satu kan dua kuadrat, ya. Kurang dua kuadrat bagi dua kuadrat satu kali satu kan satu. Dah, kalau misalnya ada pola yang sekian kuadrat kurang sekian gitu kan, apalagi satu ini kan bisa dong kita buat kuadrat, nggak merubah nilai dia juga kan. Jadi kalau misalnya seperti itu ya ada kuadrat kurang kuadrat, kalian harus ingat bentuk yang ini deh. A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Ya, berarti gimana Kak? Berarti yang ini bisa kita ubah dalam bentuk A itu kan yang di depan ya. Berarti yang di depan ini si 2 ya udah berarti buat 2 tambah B-nya. Sini yang di belakang sisa satu. Ya. Kemudian ada yang ininya lagi nih. 2 kurang satu berarti ya. Per 2 kuadrat ya. 2 tambah satu kan 3. Kemudian 2 kurang satu satu per 2 kuadrat. Ya, oke. Berarti cara kalian membuat polanya adalah ini 2. Berarti nanti yang di atasnya itu adalah 2 tambah satu, satu lagi 2 kurang satu. Ini baru kita bisa memasukkan ke dalam sininya. Ya, sama dengan, ya, kita buat nih untuk yang ini berarti kita punya tadi 2 kuadrat. Ini ada 3 ya, terus satu, ya kan? Kalau yang ini berarti gimana? Berarti yang ini ada 3 kuadrat, ya kan? 3 tambah satu 4, kemudian 3 kurang satu 2, ya kan? Kalau yang sebelahnya lagi, yang 4 kuadrat, berarti tambah satu 5, ya kan? Terus kurang satu 3. Dan seterusnya, sampai yang ini deh, yang 2021. Ya, kita ambil yang munduran aja dulu. Kalau 2021 kan mundurnya 2020 ya. 2020 kuadrat, berarti satu di depannya itu kan ada 2021. Ya, belakangnya, di belakang dari 2020 kurang satu. Berarti kan ada 2019. Baru terakhir kita ambil yang ininya. Ya, per 2021 kuadrat, 2021 tambah satu berarti 2022, kemudian 2021 kurang satu 2020. Siap tuh gimana Kak? Mencoret aja. Ini 3 ada di atas, 3 ada di bawah, coret. Ini tinggal 3-nya satu biji gitu ya, nggak kuadrat lagi. Oh ada 3 lagi Kak sini, coret, coret, selesai. Ya kan? Berarti kan, nah ini kan nanti ada dia nih, coret. Depannya nih pasti ada lagi. Ya, karena apa? Kalau misalnya kita ambil 5 kuadrat, dah pasti kan kawannya itu 6 sama si 4. Ya kan? Ini coret, coret juga. Habis itu apa lagi deh ceritanya? Yang ini coret, ini coret. Ya, tinggal 2 doang di sini. Terus ini coret, ini coret. Ini coret, ini coret. Intinya semuanya ini bakalan tercoret-coret. Yang di tengah-tengah itu bakalan tercoret semua. Ya, kecuali yang depan dan belakang nanti. Yuk kita lihat ya. Di sini ada 2020 coret, ini ada 2020 satu lagi coret. Pasti yang 2020 depannya ada di sini nih. Ya, pasti nanti tercoret juga nih. Nah, tercoret juga intinya nanti ya. Terus apalagi 2019 udah pasti kecoret sama yang di sini ya, di bagian titik-titik ini ya. Nggak usah kita buat lagi lama. Kemudian ini ada 2021 coret, ini juga ada 2021 pangkat 2. Oh, oke, itu coret satu biji. Berarti tinggal 2021 doang. Ya, yang 2022 Kak gimana? Nah, yang 2022 udah pasti hubungannya sama yang di depan sini karena belakangnya udah pada tercoret semua. Ya, berarti yang tinggal apa? Yang tinggal 1/2 ya dikali dengan yang tertinggal yang sebelah sini nih, 2022 per 2021. Ya.
Nah, kemudian apa cerita nih? 2022 bagi 2 bisa ya. Nih, coret aja. Berarti kan dapatnya 1011 per 2021 gitu. Udah selesai ya. Jadi jawabannya yang C. Gitu. Oke. Nah, baik ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, tentuin dulu polanya gimana. Jangan cari satu-satu, Mama. Ya, nggak siap-siap nanti kita ya. Oke, sekarang kita next ke nomor 9. Ini kakak hapus dulu. Nah, nomor 9, 10 tim mengikuti suatu turnamen sepak bola ya. Dia itu ikut turnamen sepak bola nih. Setiap tim bertemu satu kali dengan setiap tim lainnya. Oke ya, pemenang setiap pertandingan memperoleh skor 3, sedangkan yang kalah itu skornya 0. Untuk pertandingan yang seri, kedua tim memperoleh masing-masing 1. Berarti intinya kalau dia itu seri, ya. Kalau udah seri, udah pasti nanti masing-masing dapat 1 ya. Di akhir turnamen, jumlah skor seluruh tim itu 120, 130. Jumlah semua skor dari tim-tim yang ada ya, itu 130. Banyaknya pertandingan yang berakhir seri adalah, oke. Kalau misalnya kayak gitu kan, kita mau tentuin banyak seri atau banyak menang ya, terserah lah ya. Intinya kita harus tahu dulu pertandingan yang dilaksanakan itu berapa kali. Ya, gimana cara kita carinya? Nah, kalau misalnya tentang tim kayak gini kan main sepak bola kan dua tim dulu yang lawan kan. Ya, tim ini lawan tim ini. Artinya dua tim yang bertanding itu kan. Jadi cara carinya pakai kombinasi aja. Ya, ada berapa tim tadi? Oh, ini ada 10 tim ya. Berarti 10 diambil 2 karena kalau tanding kan 2 tim ya yang bertanding ya. Oke. Dan ini tinggal kita cari kombinasinya dulu. Gimana Kak caranya? Ambil fokus sama yang atas dulu ya. Berarti ini kita buat 10 faktorial per selisih mereka 10 kurang 2 8 faktorial, and then ambil yang bawah 2 faktorial ya. Oke, kemudian 10 faktorial ini kita cacah ya. Kalau faktorial itu kan berarti dicacahnya sampai 1. Maksudnya gimana? Berarti nanti 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai kali 1. Ya, oke. 10 faktorial kan masih enak kita cacahnya kan sampai 1 kan. Tapi kalau misalnya kasusnya 50 faktorial, nah, cacah lah tuh dari 50 sampai 1 nggak siap-siap. Jadi apa? Gimana Kak solusinya? Lihat dari yang bawah ya. Lihat juga bawahnya. Lihat angka yang paling besar. Siapa antara 8 dan 2 yang besar? Kan si 8. Jadi nanti yang atas nih si 10 faktorial dicacahnya cukup sampai 8 aja. Jadi kita buatnya 10 kali 9 kali 8 faktorial gitu. Per ya. Yang ini nggak usah dicacah lagi. Biar nanti gampang coret ya. 2 faktorial berarti kan 2 kali 1 ya. Oke, 8 faktorial, 8 faktorial, coret. Apalagi 10 bagi 2 bisa ya. 10 bagi 2 5. 5 kali 9 45 ya. Bagi 1 berarti 45. Artinya ada 45 pertandingan, ya kan? Oke, berarti deh kalau misalnya begitu untuk yang menang ya, untuk yang menang itu ceritanya gimana nih untuk yang menang? Nah, katakanlah kan ada 45 pertandingan nih. Tadi kan ada yang seri ya. Berarti ya udah yang menang itu 45 kurang si yang seri itu dong. Yang seri itu misalnya si X. Jadi yang menang itu adalah 45 kurang kurang X ya. Nanti yang seri itu kan tadi kita misalin X ya. Berarti kita buat nih serinya X. Oke ya. Nah sekarang tinggal kita tentukan poinnya. Kalau menang tadi skornya 3 by the way. Berarti ya udah nih 3 kali berapa kali menangnya? Ada si 45 kurang X ya. Kemudian ditambah dengan yang kalah-kalah tadi kan 0 poinnya ya. Berarti nggak usah dulu, nggak usah aja. Kalau dia 0 nanti udah pasti 0 hasilnya. Kita langsung aja hubungkan sama yang seri. Ya, kalau seri tadi kedua tim masing-masing 1. Berarti kan 2 totalnya. Ya kan? Ada berapa kali serinya? Ada si X kali ya. Sama dengan berapa total semua poin? 130. Ya, ini tinggal kali ke dalam aja. 3 kali 4 5. Berapa tuh?
45 kali 3, 3 kali 5, 15, simpan 1. Habis itu 3 kali 4, 12, tambah 1, 13. Ya, 3 kali min X, min 3X, plus 2X, sama dengan 130. Min 3X tambah 2X. Hasilnya adalah min X. Ya, 130 kurang 135, berarti min 5. Jadi X-nya atau yang serinya itu adalah 5 kali. Jadi jawabannya yang E. Gitu ya. Jadi kita tentukan dulu berapa kali pertandingan, kemudian tinggal kita plotkan aja sesuai aljabar. Ya. Oke. Kemudian kita next ke soal selanjutnya. Nah, sebelum kakak next ke soal selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Semoga paham. Sekarang kita next ke soal nomor 10. Nomor 10, garis nih maksudnya ya. Garis AB dan CD sejajar dan berjarak 4 cm. Oke. Ada garis nih hmm. Kemudian ada garis satu lagi. Ini si AB-nya, ini si CD-nya by the way. CD-nya ya. AD terus orang ini jaraknya 4. Kian taruh kita buat. Intinya ini jaraknya 4. Ya. AD memotong BC di titik P. AD. A ke D. Ini kakak tarik dulu ya. AD memotong BC. Memotong BC. Oke, BC-nya kita hubungkan juga ya. Gitu lah misalnya ya. Mereka itu berpotongan di titik P namanya. Wait. Bentar ya. Mereka itu berpotongan di titik P, by the way. Ya. Kemudian di antara kedua garis, jika AB itu 4, nah, terus CD-nya 12, berapa jauh titik P dari garis CD? Berarti ini yang ditanyakan. Ini yang pertanyaannya. Nah, ya. Oke, kalau misalnya lah ya, dari sini kemari itu kan tadi ada 4 nih. Ya, panjangnya. Misalnya di sini X, ya kan? Berarti dari sini kemari itu adalah 4 kurang kurang X. Ya, kalau udah kayak gini ceritanya, tinggal kita pakai ini aja segitiga sebangun ya, konsep segitiga sebangun perbandingan ya. Kalau misalnya kakak drop nih ya, gambarnya itu kan berarti ada yang segitiga kecil, satu lagi ada segitiga yang besar. Nah, untuk bawahnya ini, untuk yang kecil itu kan ada 4 ya nilainya ya. Tingginya itu ada si X. Nah, kalau yang besar, bawahnya ini ada 12. Nah, tingginya itu ada 4 kurang X. Ya, kemudian tinggal kita bandingkan aja. Misalnya kita poinnya itu yang pertama lihat dari yang kecil. Berarti yang bawahnya itu 4, kita perkan dengan yang sebelah sini bawahnya juga. Berarti per 12 ya sama dengan yang tingginya nih dari yang kecil juga. Ya, X per yang tinggi dia nih. 4 kurang X. Ya, setelah itu gimana? Kali silang ya. Ini bisa kita kecilin lagi nih. 4 dan 12 sama-sama bagi 4. Selesai. 12 bagi 4, 3. Kali silang lah ya. 3 kali X. 3X. Ya. 4 kurang X kali 1. 4 kurang X. Ya kan? Terus min X pindahin ke sini. Berarti nanti 3X plus X sama dengan 4. 4X sama dengan 4. X-nya sama dengan 1. Pertanyaannya, tadi kan yang ini ya, dari sini kemari, 4 kurang X. Karena X-nya kita dapat 1, berarti nanti jawabannya 4 kurang 1 ya, hasilnya di 3. Jadi jawabannya yang C. Oke? Oke, mungkin sampai di sini aja ya untuk pembahasan soal kita kali ini. Semoga bisa paham dengan apa yang sudah kakak sampaikan. Selanjutnya kakak kembalikan ke Kamuna. Silakan Kamuna. Oke, terima kasih Kak Anggi. Sangat bermanfaat ya adik-adik. Nah, gimana nih? Apa ada yang ingin bertanya? Lagi masih ada tentor kita Kak Anggi. Nah, sebelumnya adik-adik di sini udah pada prepare belum? Kira-kira mau lanjut kemana? Apakah ada yang mau masuk PTN atau kedinasan? Buat yang masih bingung mau masuk kemana, jangan khawatir. Karena di Bimbel Khalifah kita punya 4 program nih yang cocok buat adik-adik kelas 12. Bisa dilihat di layar. Yang pertama itu ada program medical class. Nah, program ini khusus buat adik-adik yang mau masuk kedokteran di universitas favoritnya adik-adik. Pembelajarannya kurang lebih sebulan
dan kita sudah membuka pendaftaran kelasnya dari sekarang. Lesnya dimulai dari tanggal 6 sampai dengan 27 Maret 2025. Selanjutnya, itu ada program intensif SNBT, program bimbingan belajar intensif persiapan ujian SNBT UTBK. Program ini biasanya dimulai 1 bulan sebelum adik-adik ujian SNBT UTBK, dan kita sudah punya jadwal belajarnya. Ada 3 gelombang. Gelombang satu itu dimulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025. Kemudian ada gelombang 2 dimulai dari tanggal 17 Maret sampai dengan 19 April 2025, dan gelombang 3 itu akan dimulai dari tanggal 10 sampai 26 April 2025. Kakak menyarankan adik-adik masuk ke gelombang satu, maksimal maksimal kali gabung di gelombang 2 karena kita nggak tahu tanggal tes adik-adik kenanya tuh kapan. Mana tahu di awal, jadi harus diantisipasi dari sekarang. Gitu. Nah, lalu lalu ada program sekolah kedinasan. Program ini diperuntukkan bagi adik-adik yang berminat untuk masuk ke sekolah kedinasan favorit. Ada STAN, STIS, IPDN, STTD, STIN, PPU Madiun, dan lain-lainnya. Banyak sekolah kedinasan lainnya gitu ya. Nah, bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung dan juga booking seat, bisa langsung menghubungi ke nomor official Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek ke Instagram kita @bimbelkhalifah atau juga bisa langsung menghubungi kakak admin yang ada di grup Sugar gitu. Karena hanya dengan booking seat 500.000 saja, adik-adik sudah dapat promo di bulan ini dan terdaftar sebagai siswa Bimbel Khalifah nih. Nah, oke, terima kasih semuanya untuk keseruannya hari ini. Bimbel Khalifah berharap dengan Sugar ini semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Kakak mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.